Oke, kita coba lanjut ke ini ya, Shevchenko ya. Yes, yes. Shevchenko Murphy. Gimana tadi? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue akan memprediksi di pembicaraan kita yang terakhir, gue memprediksi bahwa ini akan menjadi pembantaian habis-habisan gitu. Tapi hasilnya nggak seperti yang gue ekspektasi, walaupun ya of course Valentina menang ya iyalah gitu. Cuma gue tuh prediksinya ronde 1 di babu habis terus mati gitu. Si Murphy meninggal dunia gitu. Wih, jangan gitu loh. Terus gue tadinya prediksinya gitu karena Valentina tuh menurut gue kuat sekali. Kayak menurut gue dia tuh jago banget gitu. Nah, terus tapi FYI tadi gue nonton fight ini gue ketiduran Mas Bram. Hmm. Karena nggak tahu ya, fight-nya tuh cukup lambat menurut gue. Apa namanya, banyak mengukur-ngukur jarak, which is menurut gue itu pengukuran jarak dan staying out of distance itu yang membuat Lauren Murphy itu last 4 rounds ya kan, Ya. TKO 4 ronde. Kalau misalnya strateginya beda, let's say strateginya seperti strategi Robbie Lawler ngelawan Nick Diaz, menurut gue itu yang akan terjadi, dihabisin dan habis itu meninggal dunia. Tapi Udah lah, jangan maybe gitulah. Nanti kalau sampai kejadian itu kita parah itu. oh iya benar-benar. Tapi intinya Habis lah. habis. Pokoknya early finish gitu kan, Yes, maksudnya kan. benar-benar. One sided early finish. Pokoknya bener-bener satu sisi gitu. Tapi Nah, kalau tapi yeah, kenapa? tapi yang terjadi nggak kayak gitu gitu. Jadi I was wrong in that way. Tapi of course kita bisa predik pasti Valentina yang menang gitu. Mm-mm. Nah, itu juga kamu sih nggak sendirian juga tuh. Hmm. Itu ada di sini ada penonton namanya Guntur Setiawan, dia bilang sama, aku nonton matchnya Shevchenko versus Murphy juga ketiduran. Iya tiduran. Lambat banget pace-nya. Tadinya Apa gue tuh kira emang namanya, gara-gara pace-nya lambat sekali. iya lambat banget. Tadinya gue Hmm. kira gara-gara gue emang malamnya begadang terus gue nonton UFC sambil boboan di sofa. Tapi memang I try to stay awake, cuma aduh nggak banget. Gue itu sebelum kita Enggak. ngobrol di sini, gue tadi nonton highlight dulu kayak apa sih yang terjadi tadi. Gue kayak oh TKO oke. Okay. Iya. Yeah. Tapi beberapa teknik yang bisa gue highlight, si Valentina itu body lock takedown-nya gokil sih. Gokil sih. Body lock takedown dia itu menurut gue jarang lihat ya these days. Jadi dia Hmm. ngikat badan, abis itu dia kuzushi to the left, kuzushi itu breaking balance to the left, abis Hmm. itu dia tripnya bukan pakai kaki, pakai dengkul ke kanan. Jadinya body lock tuh biasanya didorong ke depan, tapi dia didorong ke samping. Jadi dan seringkali Valentina ini juga pakai teknik body lock tapi ke belakang. Jadi untuk ngambil back tapi standing. Jadi takedowns-nya Valentina tuh emang nggak pernah shooting ya. Enggak. Nggak Dari pernah clinch dia. wrestling. And I think it suits her banget. It suits her Muay Thai style. Hmm. Ya kan? It suits her Muay Thai style karena itu bisa masuk transisi dari elbows dan Hmm. knees dia habis itu bisa transisi ke situ. Which is a perfect strategy. Tapi menurut gua ini udah keseringan dia pakai. Kalau Nanti ke depannya she needs to invent a new kind of takedown. Tapi kalau menurut aku sih gini, fight ini dominan technical, tapi Yes, bosenin memang. memang. Tapi benar-benar itu disekolahin. Iya, Benar-benar si Lauren Murphy itu disekolahin. iya, Tapi memang dia mainnya hati-hati. Dan memang Lauren Murphy kan dari dulu memang adalah decision fighter dia. iya. Hmm. Dan ini yang kelihatan juga nih, ini di sekolahinnya kelihatannya di sini. Dia cuma daratin 11 kali pukulan. Iya, 11 dibanding 98 ya. Tapi 98 4 ronde. Iya, 98 4 ronde. Itu tetap aja loh, dikit loh. dikit banget. Dikit itu. Dan Iya, itu pun termasuk 98 ini, termasuk rush di ronde keempat yang terakhir. yes. Menurut Bung Bram, apa itu penyebabnya Valentina itu nggak maju dan ngasih banyak aja gitu? Apakah ada sesuatu yang ditakutkan dengan Arsenal Lauren Murphy atau
kasihan, which is nggak likely. Apa yang membuat Valentina tuh juga strateginya tuh cenderung reserve, walaupun menang ya, walaupun disekolahin, tapi cenderung reserve. Kalau menurut aku begini, dia udah defend berapa kali? 6 kali. Ya. Oke. Kalau sehingga dalam kondisi seperti ini, semua orang sudah tahu apa yang penantangnya itu akan bilang ini legend, ini adalah fight yang terbesar dalam karir saya. Pasti. Dia motivated. Nah, buat Valentina yang udah 6 kali, ini cuman kayak another day in the office. Yes, Lauren Murphy tuh kayak anak magang aja ya. Saja B aja gitu loh. Iya. Kalau dia enggak hati-hati, dia berpikir seperti itu. Sehingga dia mainnya juga lebih hati-hati. Sorry. Yeah. Jadi lama-lama dia kalau saya lihat juga ini terjadi sama GSP. Di awal-awal oke, dia masih bisa di awal-awal ya. Dia masih agresif. Tapi lama-lama kan dia semakin mainnya kalau saya lihat semakin konservatif, apalagi ini seperti ada kayak snowballing effect gitu, kayak semakin lama itu gulung. Orang semakin baca dia polanya GSP seperti apa. Orang juga tahu Shevchenko lama-lama seperti apa. Yes. Karena dia lawan A, lawan B, lawan C, lama-lama semakin kebaca. Yeah. Nah, sehingga dia orang semakin lama itu dia akan ngerasa dia semakin vulnerable, semakin bisa dilukain. Benar. Karena gamenya semakin terbaca. Nah, kalau dia tetap mau menang, dia tetap mau melawan orang yang motivated terus, sama dia juga harus dia harus menang, dia mau gini. Sorry, saya tadi I lost my train of thought. Jadi gini, kalau lama-lama dia semakin jadi gini, lawannya itu dia semakin dia merasa lawannya masih bisa baca. Yeah. Dan dia mau ngelindungin, dia makin lama makin kena terlukain. Dia absorbing hits. Dia ngerasa pukulannya semakin kena banyak pukulan. Sehingga dia sendiri juga ngerasa tidak takut kalau permainannya sudah kebaca. Yes. Sehingga dia nggak pede. Dia juga akan semakin konservatif. Benar. Karena dia pengen mainnya semakin panjang. Legacy dia semakin panjang. Yeah. Mungkin ada satu saat di mana dia akan let go. Bener-bener udahlah, forget it. Langsung aja, hajar blast. Mungkin ini adalah, kalau kita lihat, Anderson Silva waktu lawan Demian Maia. Dia udah belum let go. Tapi sesudah-sudahnya kan plong aja. Yeah. Mungkin itu kalau yang saya bilang. Motivasinya dia ada dua faktor itu. Satu bisa kebaca lawan, kedua adalah motivasinya dia. Yes, gue setuju sih. Kalau if you're a champion yang udah juara lama, yang lu pikirin adalah udah bukan satu fight itu lagi gitu. Betul. Ya, yang lu pikirin adalah ke depannya gitu. Gue nggak mau kayak setiap fight I reveal my secrets, ya kan? Kayak setiap fight gue keluarin semua arsenalnya gitu kan. Itu karena maybe bisa memenangkan fight yang itu, tapi itu membuat kita ke depannya lebih mudah dipelajari sama lawan-lawan yang lain gitu. Dan kamu nggak bisa ngerubah habit lama loh. Benar. Itu susahnya. Benar. Kamu makin lama makin kebaca. Habit lama kamu yang mau ditutupin, mau dimodifikasi kayak apa, itu akan kebaca sama lawan. Benar. Dan enaknya gini nih. Orang lihat GSP tanding. Misalnya si Shevchenko lawan si A. Lawan pertama, dia defense pertama. Dia akan ngeliatin fight-nya. Dia udah tahu mana yang work, mana yang enggak. Orang ketiga, defense-nya yang kedua atau ketiga, orang sudah tahu. Defense satu udah nyoba begini, defense kedua udah nyoba begitu. Terus pada saat itu, jadi enggak aku tahu mana yang sudah dicoba dan tidak bisa, dan mana yang sudah dicoba dan bisa, dan mana yang dicoba dan kira-kira bisa, tapi mungkin kombinasinya kurang pas.
Nah, lama-lama kan mengerucut nih. Gitu. Gitu. Iya, iya. Nah, tapi kalau kita mau bahas nih yang catatan sedikit nih. Shevchenko kalau gitu lawannya siapa berikutnya? Nah, itu sejauh ini masih membingungkan sih, karena buat gue di divisi perempuan yang beratnya setara sama dia masih belum ada kandidat yang meyakinkan sih. Karena di divisi flyweight sendiri yang menurut gue pantas banget itu tadinya sih Andrade. Tapi then again kalau dipikir-pikir ya nggak juga. Makanya menurut gue pasti gue ngerasa dia akan ketemu Nunes lagi sih. Mau nggak mau. Yang ada story-nya Nunes. Yes, benar-benar Dan ya. ini dilihat aja nih. Ini ada Jessica Andrade sudah pernah. Ya, Caitlyn sudah pernah. Lauren Murphy barusan. ya, Jennifer Maya udah pernah. ya, Cynthia Calvillo barusan aja kalah lawan Jessica Andrade. ya, Joanne Calderwood juga udah. ya. Joanne Calderwood, Juliana Pena ya, Ya. gitu. Oh, Jadi ya udah kehabisan. Mm-hmm. Jadi ya udah, menurut aku sih udah kehabisan, udah nggak ada ceritanya lagi. Yes. Jadi ya kalau mau cepat ya sebetulnya ke sini lawan Nunes lagi. Ini aja rankingnya sebetulnya lawan Nunes bisa kalau menurut aku rematch untuk ketiga kalinya. Keduanya juga kemarin kan satu split decision kan. Ya. Dia dengan split decision itu banyak ceritanya. Kalau dibilang ayo kita coba lagi untuk ketiga kalinya. Kenapa? Nunes juga nggak ada lawannya. Iya, benar-benar. Sama-sama terlalu kuat di ininya ya. Di divisinya. Divisinya sama-sama terlalu kuat. Lain dengan kalau misalnya di strawweight nih. Rose masih ada. Zhang Weili ini berdua. Zhang Weili masih ada. Yoanna juga masih ada. Ya, masih Carla masih. kompetitif lah. Kompetitif. Kenapa? Masih kompetitif lah divisi itu ya. Masih kompetitif. Yan Xiaonan juga masih udah Ya. naik. Jadi masih banyak. Ya. Ini dua udah habis. Flyweight ini udah disapu bersih. Yes. Menurut gue kayaknya UFC should consider beli orang dari promotion lain kali ya. Tapi untuk cewek terutama di flyweight untuk lawan Shevchenko atau di beratnya si Amanda Nunes. Kayak dia beli dari promotor lain untuk coba dites sama mereka gitu. Contoh Ya kayak bisa. Michael Chandler yang dari Bellator dibeli, maksudnya pindah-pindahan gitu. Bisa. Yes. Bisa aja. Jadi salah satu solusi gue rasa. Tinggal ada apa enggak aja. Yes, I think they need new talents in the women's division ya. Karena it's beginning to look like dia lagi. Gue rasa ya. Kompetisinya kurang panas.